Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di YG Story. Tahukah kamu bahwa sebenarnya penjemuran itu seharusnya bisa bermanfaat mengeluarkan performa maksimal pada lovebird, tapi tentu saja ada syarat dan ketentuan yang berlaku di sana. Nah, di video ini saya akan sharing tentang beberapa lovebird yang akan jadi drop performanya ketika kita paksakan untuk dijemur setiap hari. Mulai penasaran lovebird apa aja itu? Simak terus videonya sampai akhir dan jangan di skip-skip biar nggak salah paham ya. Mari kita mulai sharingnya. Oke, di awal video tadi saya bilang bahwa penjemuran adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengeluarkan performa maksimal pada lovebird. Ini biasanya akan terlihat pada lovebird yang beranjak mandiri atau bisa juga pada lovebird dalam masa transisi menuju pemulihan setelah sebelumnya itu mentalnya drop atau rusak. Tapi jika kita asal-asalan soal penjemuran ini juga sebenarnya nggak bagus juga loh. Artinya kita harus tahu dulu batasan kemampuan lovebird itu seberapa lama dalam penjemuran. Lalu waktu yang terbaik juga sebaiknya dilakukan jam berapa aja. Dan lagi kondisi tiap lovebird juga akan menentukan treatment penjemuran yang akan kita berikan nantinya. Nah, sebelum saya share beberapa tipe lovebirdnya, baiknya saya berikan tips dulu seputar penjemuran. Jadi nanti dengan mengetahui tips ini, kalian jadi lebih bisa mengkondisikan rawatan jemur ke lovebird gacuan kalian dengan lebih terarah tujuannya itu mau kemana. Jadi mau ke pemulihan performakah, penggacoran, atau mau ke latihan fisik aja. Oke, yang pertama adalah jam penjemuran yang saya rekomendasikan adalah antara pukul 7 pagi sampai dengan pukul 9 pagi. Dan toleransi pada lovebird PAUD itu biasanya sampai pukul 10 pagi, sedangkan pada lovebird dewasa bisa sampai pukul 11 pagi. Nah, penjemuran ini baiknya jangan diberikan full di waktu itu ya. Yang saya sebutin tadi adalah rentang waktu yang bisa kalian pergunakan dalam menjemur lovebird. Sedangkan durasi yang relatif aman adalah 15-30 menit. Nah, 15-30 menit itu artinya adalah rentang waktu paling aman yang bisa kalian gunakan untuk menjemur lovebird setiap hari. Jadi bisa dibilang di rentang waktu durasi jemur itu adalah titik teraman yang bisa kalian aplikasikan di lovebird gacuan kalian. Oh iya, durasi itu tidak boleh dilakukan di rentang waktu toleransinya loh ya. Tadi kan saya bilang untuk PAUD itu toleransinya ada di jam 9 sampai 10 pagi. Jadi baiknya jemur sebelum waktu itu. Begitu juga dengan yang dewasa tadi toleransinya adalah pukul 9 sampai 11 pagi. Kenapa kok tidak boleh menjemur di waktu toleransi nih? Ada yang tahu? Alasannya adalah waktu toleransi itu akan kita pergunakan untuk lovebird yang sedang diterapi. Semisal nih untuk penggacoran dan juga ke latihan fisik. Di luar itu saya tidak merekomendasikan. Ini saya share yang aman-aman dulu aja. Seperti video-video saya lainnya, semua berdasarkan apa yang sudah saya lakukan dan sudah diriset ke banyak lovebird. Jadi saya berani share karena sudah ada kondisi yang saya amati dari banyak lovebird tadi sebelumnya. Oke, selanjutnya jika ternyata kita tidak bisa jemur pagi gimana nih? Kan ada tuh yang pekerja masuk pagi banget atau teman-teman yang masih sekolah. Tenang aja, masih ada waktu penjemuran sore yang bisa kalian pilih sebagai alternatifnya. Rentang waktunya antara pukul 3 sampai 5 sore, itu adalah jam paling efektif dan aman yang bisa kalian aplikasikan di lovebird gacuan kalian. Nah, menariknya dari jemur sore ini adalah kalian bisa memberikan full tanpa harus khawatir lovebird-nya itu jadi rusak. Karena apa? Karena kekuatan sinar mataharinya kan semakin melemah atau meredup jika waktunya itu semakin sore. Berbeda kalau kita jemur pagi, kan sinar mataharinya semakin siang semakin menguat tuh panasnya. Sampai di sini ada gambaran ya. Oh iya, mungkin nanti ada yang tanya lagi gimana kalau seminggu cuma bisa jemur pas weekend aja. Ya udah, mau gimana lagi? Saran saya, semisal punya kesempatan untuk jemur lovebird, ya baiknya jangan sampai kelewatan untuk menjemurnya. Karena sayang juga kalau kita ngelewatin manfaatnya. Baik, selanjutnya adalah durasi jemur maksimal pada lovebird. Untuk lovebird PAUD itu sebaiknya maksimal 1 jam udah cukup. Dengan syarat tadi ya, lovebird sedang dalam terapi penggacoran atau sedang latihan fisik. Sedangkan pada lovebird dewasa itu bisa sampai 1,5 jam sampai 2 jam, dengan syarat yang sama tentunya. Ingat sekali lagi, semakin lama durasi jemurnya, baiknya pilihlah di awal-awal jam jemur. Jadi mulailah sepagi mungkin dan jangan sampai menjemur lovebird dengan durasi lama di akhir sesi, karena itu nggak baik untuk lovebirdnya. Selanjutnya, baiknya dalam menjemur lovebird boleh saling lihat atau enggak? Untuk menjawab ini tentu saja tiap lovebird itu berbeda-beda ya. Umumnya mereka akan aman dijemur bersamaan jika itu satu jenis kelamin. Lalu jika berbeda jenis kelamin gimana nih? Gak ada jaminan sama sekali bakalan ada pengaruh ke birahi nantinya.
Jadi harap dipikirin baik-baik hal ini ya. Jika kalian ingin ngilangin kepo pada lovebird saat penjemuran, baiknya pilihlah dengan yang sejenis kelamin aja, dan yang berbeda jenis kelamin bisa disekat atau dipisahkan agak jauhan. Oke, selanjutnya sekarang kita ke tipe lovebird gimana aja sih yang akan jadi drop performanya jika kita paksakan untuk dijemur. Yang pertama adalah lovebird yang sedang dalam usia mabung. Usia mabung pertama itu antara 4-8 bulan, dan usia keduanya itu 1,2 tahun sampai 1,5 tahun. Cara gampangnya adalah pada saat usia itu udah banyak bulu jatuh atau enggak. Atau bisa dicek kelengkapan bulunya ya. Kalau bulunya itu nggak ada yang rontok dan lengkap semua, dan sudah melewati masa proses rontok bulu, maka silakan aja kalau mau dijemur. Tapi jika bulu nggak lengkap, baiknya urungkan niat untuk menjemur burung ya. Karena jika beneran burungnya itu lagi mabung, maka akan ada kemungkinan mengganggu proses mabungnya. Hal terparah dari kegagalan mabung adalah performanya akan menurun jauh banget jika sebelumnya itu performanya dia itu bagus banget. Artinya di sini lovebird-nya jadi rusak. Nah, masih di perihal bulu ya. Ada lagi burung yang baiknya nggak dijemur adalah lovebird yang sedang stres dan dia merusak bulunya sendiri. Bisa dibilang lovebird-nya itu cabul alias cabut bulu. Atau ada juga tipe lovebird yang hanya sekedar gigitin dan sampai nyerit nggak beraturan. Ini pada bulunya ya. Nah, lovebird tipe ini nggak saya sarankan untuk dijemur. Karena ada beberapa tipe jika itu disebabkan karena kondisi psikisnya alias sebelumnya stres, malah makin memperburuk keadaan. Stres dan cabulnya di sini tuh kebanyakan kasusnya sih berkaitan dengan pasangan. Ini biasanya ya. Jadi ada beberapa tipe lovebird yang ketika dipisah atau terpisah dari pasangannya, dia jadi cabut bulu. Sedangkan yang merusak bulu itu cenderung ke emosi yang melebihi batas toleransinya dia. Biasanya karena burungnya itu fighternya bagus, cuma jarang dibuang emosinya. Alias disingle terus tanpa diketemuin lovebird lain dan hanya sering mendengar suara lovebird lain aja. Lanjut, lovebird selanjutnya yang sebaiknya nggak dijemur adalah lovebird di bawah usia 3 bulan. Ini mungkin nanti ada yang kurang sependapat, silakan aja ya, di sini kita bebas berbagi pengalaman. Kalau menurut pendapat saya pribadi, lovebird di bawah usia 3 bulan itu belum benar-benar butuh yang namanya dijemur. Karena ketahanan tubuhnya itu masih rentan dan belum terlalu stabil. Banyak kasus dari teman-teman yang share ke saya bahwa lovebird-nya itu jadi banyak keriwik, terus cabul, jarang ngekek, dan lain-lain. Setelah saya telusurin, kebanyakan dari mereka menerapkan sistem penjemuran ketika lovebird-nya belum menginjak usia 3 bulan. Jadi silakan boleh percaya boleh enggak, saya nggak mau memaksakan ya. Saya hanya share apa yang menurut saya baik dan sudah saya buktikan sendiri. Sebenarnya untuk penjemuran lovebird di bawah usia 3 bulan itu boleh-boleh aja, cuma durasinya itu nggak boleh lama-lama dan jangan dilakukan setiap hari. Lanjut, untuk lovebird yang baiknya nggak dijemur adalah lovebird dalam proses pemulihan mental. Di poin ini yang saya maksud adalah proses awalnya ya, dimana pada proses awal pemulihan mental lovebird itu saya tidak merekomendasikan untuk dijemur maupun dimandiin. Inti dari pemulihan mental dengan cara apapun itu sebenarnya bermuara ke satu titik yang sama, yaitu menuju titik tenangnya lovebird. Mandi dengan cara kita yang mandiin dan juga penjemuran itu adalah salah dua cara yang bisa mempunyai kemungkinan mengganggu ketenangan lovebird itu sendiri. Anggaplah lovebird nggak pengen mandi, kita paksa mandi itu namanya mengganggu ketenangan kan? Lalu lovebird nggak benar-benar fit badannya, dijemur. Itu juga mengganggu juga kan namanya? Jadi jika sekiranya kalian mau memulihkan mental lovebird, sebaiknya abaikan dulu soal penjemuran. Nah nanti jika sekiranya lovebird udah mulai aktif bunyi lagi, alias sudah ada di tahap akhir pemulihan, baru deh boleh dijemur. Dan itu malah saya rekomendasikan. Selanjutnya tipe lovebird yang jangan dijemur adalah lovebird yang sedang dalam proses produksi. Entah itu masa nelur, masa eram, ataupun masa loloh anak. Hal ini basic banget ya benernya. Kenapa nggak boleh menjemur lovebird yang sedang dalam proses produksi adalah karena panas matahari dengan durasi lama itu bisa mengganggu lovebird di masa itu. Jika lovebird-nya sedang nelur, maka akan ada kemungkinan dia akan stres karena lingkungannya itu nggak begitu nyaman. Kalau lovebird sedang erami telur juga pasti nggak nyaman karena kondisi di dalam sarang tentu saja jadi panas banget dan itu bisa merusak telur lovebird itu sendiri. Sedangkan jika dalam masa loloh anak itu juga bisa mengganggu metabolisme anakan lovebird. Dan yang paling fatal akan banyak kasus kematian lovebird di sana. Jadi jika lovebird-mu sedang masa produksi, maka baiknya sarang ditempatkan di tempat yang teduh ya.
Nah itu tadi semua adalah beberapa tipe kondisi lovebird yang sebaiknya nggak kalian jemur jika nggak mau lovebird-mu jadi drop performanya. Ingat sekali lagi, bijaklah dalam menerapkan suatu rawatan ke lovebird gacuan kita. Jangan sampai hal yang sebenarnya baik malah jadi berefek negatif karena kurangnya pengetahuan kita akan hal itu. Akhir kata, tetap rawat lovebird kalian dengan baik, jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres bukan menambah stres yang baru. Saya Widya Perwin pamit undur diri, sampai jumpa insya Allah di video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.